Oke. Ya, K3 angkat dan angkut. Dasar hukumnya di Permenaker nomor 5 tahun 85 dan Permenaker nomor 9 tahun 2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut. Oke. Pengertiannya dulu, peralatan angkat adalah alat yang dikonstruksikan atau dibuat khusus untuk mengangkat, naik, dan menurunkan muatan. Jadi angkat dan angkut ya untuk naik dan turunkan. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang bekerja di industri atau di sektor konstruksi, itu pasti kan bakal menemukan alat-alat yang angkat dan angkut. Gampangnya aja deh, sehari-hari juga kalau kalian main ke mall, itu kan eskalator, lift, ya itu juga sama angkat dan angkut. Potensi bahayanya cukup banyak kan, mungkin pernah lihat di YouTube ada yang nyangkut kepalanya di lift sampai terputus, ya. Terus saya pernah lihat videonya ada salah satu kejadian itu di China, itu kepalanya nyangkut. Jadi dia itu bukan kepalanya nyangkut ya. Jadi makanya kalau kalian itu naik lift, naik eskalator tuh hati-hati, nggak usah dijadikan mainan. Ya, kenapa? Karena resiko bahayanya itu tinggi. Jadi kan lift ini kan naik terus ya. Jadi yang saya lihat videonya itu dia ini bajunya nyangkut, kemudian pintu liftnya tertutup dan dia jalan. Nah, itu kan, apa namanya, karena jalan terus, nah sementara kan ininya kan harus ada penghalangnya. Nah, makanya itu, terputus, kepalanya kalau nggak salah. Jadi kepalanya terputus, ada juga yang pernah saya lihat jadi dia itu bawa anjingnya ke dalam lift. Nah, tali anjingnya itu nyangkut juga, juga sama, tangannya juga terputus. Itu banyak videonya di YouTube, ya. Di Indonesia juga banyak kejadian pekerja-pekerja yang meninggal akibat proyek pengerjaan lift. Ya salah satunya itu terjatuh. Kenapa? Karena tali seling itu tali bajanya itu kan buat naik turunnya itu kan pakai tali seling baja itu ya. Nah itu terputus tali selingnya. Nah cukup banyak kejadian kecelakaan kerjanya. Apalagi yang di eskalator. Di eskalator tuh banyak banget yang kejepit, yang apa namanya eh apa namanya ya, kalau saya lihat beberapa hari yang lalu di Instagram, di IG, itu ada yang mainin mainin pegangan yang di kanan kirinya itu. Nah itu jadi dia dinaikin tangan satu begini, apa ya, kayak semacam parkour begitulah. Nah, jadi itu juga hati-hati, banyak banget yang kejadian kecelakaan terjadi di lift. Siapa tahu kalian ada yang bekerja sebagai HSE di swalaya, di mall. Karena kalau nggak salah, saya pernah lihat ada lowongan di Transmart, yaitu untuk sebagai HSE spesialis di mall, seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang bekerja di Transmart atau di mall-mall, nah sebagai HSE spesialis misalnya, nah itu salah satu yang harus kalian perhatikan adalah lift dan eskalator ataupun alat angkat angkut lainnya. Nah, pesawat angkat dan angkut, kemarin saya sudah bilang kalau di engineer itu mesin itu namanya pesawat ya. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang secara vertikal, horizontal dalam jarak ditentukan. Baik ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Itu fungsinya angkat dan angkut. Nah, di Permenaker nomor 5 tahun 85, pesawat angkat dan angkut, mengapa sih diawasi? Ya, pengawasan K3 pesawat angkat dan angkut itu karena objek mekaniknya, ya tadi. Jadi dia itu dari mesinnya, kegagalan mesinnya, ataupun dari pengawasannya, dari operatornya. Nanti kita lihat ya, itu harus ada izin khusus. Kemudian, ya Unayah raise hand. Kenapa ya ya? Ada yang mau tanyakan ya ya? Enggak, Pak, maaf kepencet. Oh, nggak apa-apa. Kenapa kamu mau pingin makan ikan juga? Enggak, Pak. Enggak. Kalau pengen makan ikan minta ke Ani ya. Ani soalnya beli ikan tadi katanya. Oke. eh Siapa yang mengawasi, bagaimana cara mengawasinya, dan dasar hukumnya apa? Ya, siapa tahu nanti kan
kalian ada yang ini. Soalnya itu yang Transmart itu termasuk sering mereka buka lowongan buat HSE spesialis seperti itu. Jadi siapa tahu kalian ada yang kan enak ya kalau kerja di mall adem ya, terus ya enak lah kayaknya ya seperti itu. Nah, kenapa perlu diawasi? Karena tadi sumber bahayanya itu dari pesawat dan ada operator. Banyak kejadian kecelakaan kerja karena dari operatornya. Misal operatornya pergi begitu aja, sementara kerennya ini dia diberikan begitu aja. Jadi gerak sendiri karena kan mesin ya. Kadang-kadang ada kegagalan. Kadang ada yang kejatuhan dari atas. Nah, itu banyak yang meninggal karena tadi human error dari operatornya maupun dari pesawatnya. Pesawat itu dari mesinnya, ya. Pak, tapi kan kita kayak semas, Pak. Kenapa kita perlu tahu ini? Ya kalian nggak sampai sedetail sampai nggak engineer-nya enggak. Kalian nggak sampai pesawat atau mesinnya enggak juga. Tapi kan harus tahu, ya, karena pasti kalau kalian kerja di industri, di perusahaan, di konstruksi, maupun di mal-mal tadi, pokoknya hampir di semua sektor, bahkan di rumah sakit, itu pasti ada pesawatnya, mesin-mesinnya. Nah, salah satunya itu adalah angkat angkut. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus bisa mengecek surat izin operasional SIO namanya, surat izin operasional maupun kapan peralatan tersebut harus dicek berkala. Pak, tapi kan kita tadi Pak, kita pakai SMAS nggak ngerti tentang mesin-mesin lift, mesin eskalator dan sebagainya. Ya enggak, kalian itu yang mengurus dokumennya, dokumen nanti kalian yang minta PJK 3, ya PJK 3 itu perusahaan jasa K3 yang melakukan audit ya maupun yang melakukan pengecekan, termasuk nanti yang pihak yang kalian minta memasang alat-alat lift dan dan eskalator tadi. Nah, itu yang kalian yang mengurusin di bidang situnya. Jadi kan bagian administrasinya, tapi tetap harus kalian mengecek bagian safety-nya. Nanti kalian bisa bekerja sama-sama yang bagian teknisinya ataupun engineer yang ada di tempat kalian kerja. Kenapa? Karena potensinya itu adalah bagian yang bergerak. Tadi saya bilang dia itu bisa naik turun, bisa ke kanan ke kiri, ya potensinya itu bergerak. Yang sering adalah terjepit, terjatuh, terputus. Nah itu jadi banyak bagian yang menanggung beban. Ya ternyata bukan hanya kita yang menanggung beban masalah, tapi kren itu juga menanggung beban. Kayak ini kren. Kalau kan pernah lihat ada kejadian di Arab Saudi di Mekah yang pernah apa namanya jemaah haji tahun 2017 itu banyak meninggal gara-gara keren jatuh, tahu ya? Tahu nggak kejadian itu? Nah, itu angkat angkut. Penyebabnya kenapa? Ada yang tahu? Ada pernah baca itu? Penyebabnya itu ternyata apa? Terlalu berat ya, Pak. Tahu berat, tapi yang ternyata yang itu adalah karena faktor alam salah satunya. Jadi tuh saat kejadian itu anginnya gede banget. Nah, dia itu kerennya itu patah ya. Jadi saya kira juga yang bisa patah itu saya kira cuma hanya hati doang yang bisa patah kan, patah hati. Ternyata keren juga bisa patah. Kenapa? Karena bebannya yang ditahan terlalu berat, belum lagi angin yang kencang. Jadi ini keren, anginnya kencang goyang gini, makanya patah kemudian menimpa jemaah haji. Itu banyak yang meninggal seperti itu. Nah, itu salah satu potensi bahayanya. Kemudian gas buangnya, kemampuan dan keterampilan dapat menyebabkan kecelakaan dari terjungkit. Terjungkit itu kalau kalian pernah lihat, ini juga banyak videonya. Jadi dia itu saking banyaknya beban, malah terjungkit ke depan gini ya, karena bebannya terlalu banyak. Nah itu makanya kalian nanti kalau ini, harus kalian ini nanti tanya berapa kapasitasnya, jangan melebihi itunya. Nanti kalian jadi kalau di lapangan itu begitu, khususnya yang konstruksi. Nah, kalian harus perhatikan ini bebannya. Jangan kalau kita kan baiknya kan semakin banyak kan biar cepat selesai, jadi sekaligus banyak gitu ya. Tapi kan enggak. Kalau mesin ini tuh ada batasannya. Kalau enggak bisa patah, bisa ini. Makanya kalau kalian naik lift, bener ya, kan itu ada batasnya. Maksimal misalnya 10 orang. Ya, 10 orang dengan berat sekian atau beratnya misalnya liftnya itu cuma kuat 500 kilo. Ternyata yang masuk banyak atau yang masuk gendut-gendut gitu ya, gendut-gendut kan otomatis dia kan pasti bunyi itu tit 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 gitu ya bunyi ya, tandanya itu apa? Pernah kalian kejadian begitu nggak naik lift terus ternyata orangnya kebanyakan yang masuk, pernah?
Iya Pak, pernah Pak. Karena apa? Ada kapasitasnya Pak. Nah, itu karena mereka itu punya beban kapasitasnya itu terbatas. Nah, karena beban itu terbatas, berarti harus ada yang keluar. Nah, itu biasa kalau gitu kan kita saling lirik-lirik ya, siapa yang mau keluar begitu ya. Jadi kan, oke, aku aja lah yang keluar gitu kan. Oke, kenapa? Karena tadi bebannya melebihi batas. Kenapa? Kalau tetap dipaksa, pasti nanti tali selingnya itu, tali yang buat kan itu kan pakai tali ya, tali berseling baja. Tali seling baja itu kalau kalian pernah lihat flying fox, nah itu kurang lebih sama lah, cuma lebih tebal lagi dikit. Tahu ya flying fox ya? Nah, itu kan tali seling baja juga itu. Nah, itu kan ngangkat kalau terlalu berat kan namanya juga tali ya, walaupun dari baja kan ada kapasitasnya, bisa patah. Nah, itu kalau patah dan jatuh ke bawah itu bisa sampai fatality-nya sampai meninggal. Terjepit, peledakan termasuk PHK, ruang lingkupnya sampai mengawasi, pengendaliannya menjamin keselamatan kesehatan tenaga kerja, menjamin penggunaan pesawat angkat dan angkut, menjamin proses produksi aman dan lancar, konstruksinya harus kuat. Makanya kalau kalian pernah lihat mobile crane yang pernah datang ke Unwir itu, mobile crane itu pakai truk terus ada crane kecil, memang nggak sebanyak ini. Nah, itu dia konstruksinya, jadi dia itu di kanan kirinya itu ditancapkan ke tanah buat pasak buminya. Dari dalam artian itu biar dia ketika mengangkat mobilnya nggak begini, nggak apa ya, nggak apa sih, kejungkir apa sih bahasa Indonesianya ya, nggak kebalik begitulah, karena makanya itu di bawahnya di sini tuh ada besi yang buat menahannya ke tanah begitu. Jadi pas dia mengangkat begini, mobilnya ini masih kuat seperti itu. Itu konstruksinya harus kuat. Nah, jangan sampai dia malah mencelat apa sih ya? Aduh, saya bingung bahasa yang ini. Kejungkir baliklah ke belakang, nah seperti itu. Safety device itu peralatan layak pakai, riksa uji. Nah, kalian ini yang harus membuat dokumen riksa uji. Riksa uji itu periksa uji berkala. Nanti kita lihat ya, APD. Jadi misalnya ya nih, besok sebagai HSE spesialis di Transmart misal. Nah, apalagi di mall kan banyak banget tuh angkat angkut, belum lagi time zone-nya di Transmart kan banyak banget tuh yang angkat angkut ya, yang mobil apa sih, kayak semacam roller coaster yang mini-mini gitu, itu kan sama angkat angkut juga ya. Nah, itu kan juga ada perawatannya juga. Nah, nanti ya biasanya menyiapkan dokumen, oke, PT Mencari Cinta Sejati, oke, kamu kapan ininya, riksa ujinya, dicek dokumen-dokumennya. Oke, kirim lagi, kamu cek ke tempat saya nih, ke Transmart, saya udah habis nih uji berkalanya, cek. Begitu, jadi ya nggak sampai mesinnya harus enggak, karena kita juga nggak ngerti, saya juga nggak ngerti ya peralatan begitu, cuma kalian adalah harus ngecek aspek safety-nya, dokumen-dokumennya. Pengoperasian dan sesuai dengan SOP. Oke, sampai sini yang mau tanyakan dulu. Cukup. Oke. Jenis-jenis pesawat angkat dan angkut. Peralatan angkat, antara lain tackle, crane, gondola. Tahu gondola nggak? Kalau kalian pernah lihat ya, yang kayak di Swiss, yang misalnya orang mau naik ski dari resortnya itu ke atas, itu kan naik gondola, itu tahu ya gondola ya, nanti di atas puncak gunung baru mereka main ski, itu namanya gondola. Ya, saya juga belum pernah sih naik karena belum pernah naik ski juga, belum pernah main ski juga. Ya, nah itu pokoknya gitulah ya. Kalau saya lihat di TV-TV itu namanya gondola, tahu ya. Misalnya kamu di sini atau kalau kalian pernah ke Taman Mini Indonesia Indah, itu kan pernah itu kalau kalian naik yang dari atasnya itu kelihatan apa ya, pulau-pulau kecilnya ala-ala Taman Mini, nah itu juga itu gondola namanya. Ya, itu ada tackle juga kurang lebih sama. Pita transport. Yang kayak kereta gantung bukan, Pak? Betul, kereta gantung lah bahasa mudahnya. Itu ya, tahu ya. Itu gondola. Itu kereta gantung. Pita transport antara lain eskalator. Nah, jadi kalau yang eskalator itu termasuk pita transport. Tahu pita transport ya? Pita transport itu jadi ada pita talinya itu yang modelnya begini tuh, kayak ini ya. Nah, itu kan di bawahnya itu sebenarnya ada pitanya. Jadi kalau kalian motor itu rantai motornya lah yang buat menggerakkan. Nah, kalau di eskalator tuh pita karena lebih segini lah, maksudnya besar lah itunya. Nah, namanya pita transport. Eskalator, ban berjalan, dan rantai berjalan conveyor. Conveyor itu misal dari sini dioper ke sini itu sama. Jadi misalnya saya punya barang ke sini, saya mau ke sini, kasih net. Nah, itu namanya conveyor.
pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan. Antara lain forklift, tahu forklift nggak? Forklift itu kalau yang ini loh, cet, nget. Misalnya kalau kalian mau naruh di barang yang tinggi tuh, nah tuh gitu tahu ya. Jadi misalnya ini Yang kayak mobil kecil itu ya, Pak? betul. Jadi misalnya begini, ceret, ngek. Nah taruh di sini gitu tahu ya? Ya. Iya, Pak. Mm. Biasa nonton Cars. Nah, yang itu, yang ya salah satunya itu forklift itu, yang suka yang gini-gini kan tuh, yang gitu, nah itu forklift lah itu. Yang kecil. Betul. Ya itu forklift namanya. Ekskavator, beko tadi, yaitu itu. Kemudian kereta gantung, alat angkut jalan rel, lori, lokomotif, ya ini kereta api ya, alat angkut jalan rel dan sebagainya. Itu pesawat angkat dan angkut jenis-jenisnya. Nah, kalau kalian ada yang mau neliti tadi di pesawat angkat dan angkut, belum pernah ada yang neliti. Tahun kemarin itu saya sudah nge-CC satu judul tentang pesawat angkat dan angkut. Jadi dia mau penelitian tentang forklift. Nggak tahu kenapa pas di kesini malah nggak jadi ngambil pesawat angkat dan angkut. Padahal belum pernah ada. Nah itu kan banyak tuh. Saya udah kasih judul tuh. Tadi kalian mau ngambil yang fault tree analysis, FME ya, HIRA DC, angkat angkut itu belum ada. Itu kan bisa jadikan judul penelitian. Sumber bahaya, kesalahan desain, pemasangan, pemakaian perawatan. Ini saya, mohon maaf ya, saya agak percepat ya, karena ini ada kelas lagi. Tidak pernah dilakukan riksa uji tidak layak pakai, daerah lingkungan yang tidak aman, kesalahan operator dalam melakukan operasional, alat pengaman yang tidak berfungsi. Oke. Timbulnya kecelakaan, penggunaan alat tidak sesuai dengan fungsinya. Ya tadi, jadi bebannya itu tidak melebihi nilai ambang batas, ya melebihi ketentuan. Nanti kalau kalian naik lift, dipaksa aja. Sebenarnya kalau dipaksa aja itu kalian tekan lanjut atau lantainya itu tetap jalan, tapi ya mungkin ya kalau misalnya hari itu dia masih bagus ya masih bagus. Nah, kenapa perlu diriksa uji itu adalah terkait karena kan mesin angkat angkut itu adalah salah satunya terkait dengan harus dikasih pelumas ya, pelumas biar dia itu kan namanya juga angkat angkut ya. Kayak kalian inilah, kayak kalian motor kan harus sering dikasih oli atau sering dikasih pelumas rantainya biar kan enggak apa sih ya jenisnya. Ya biar nggak macet, biar nggak putus kan rantainya, makanya harus dikasih pelumas. Ecel. Nah itu fungsinya angkat angkut. Kenapa? Karena kan dia ada mesin ininya ya, mesin yang bergeraknya ya. Nah, penggunaan alat tidak sesuai dengan fungsinya, konstruksi tidak kuat menahan syarat, alat pengaman tidak berfungsi, tenaga kerja atau operator pembantu tidak terampil. Nah, makanya ini operatornya juga beda. Kan kalau yang kalian tahu mungkin SIM, itu SIM A, SIM B, SIM C, dan sebagainya. Nanti SIM B ada lagi. Tapi untuk operator keren itu ada surat izinnya lagi, nanti kita lihat. Lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan kecelakaan kerja di angkat angkut, itu lingkungan kerja. Kemudian manusia atau operator yang bekerja. Makanya kalau ketika bekerja, ini yang sering banget nih kejadian nih. Human error operatornya nih. Jadi dia kayak beko, saya pernah lihat video di YouTube, itu bekonya itu atau ekskavatornya itu masih menyala, kemudian operatornya pergi gitu aja. Jadi dia itu jalan sendiri dan ya begitulah, bahaya ya seperti itu. Kemudian alat yang dipergunakan juga harus safety. Makanya nanti kalian itu HSE pasti apa ya saling berhubungan dengan engineer ya seperti itu. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan cara pengoperasian pesawat angkat dan angkutnya? Sebelum mengoperasikan, cocokkan sertifikasi layak pakainya. Jadi misalnya UMU ini bekerja sebagai HSE. Ya, kemudian dicek sertifikasi layak pakainya. Maksudnya kamu lihat dokumennya. Ini lift masih aman nggak ini? Periksa ujinya kapan? Kemudian, oh ini kerennya ini masih nanti makanya kalian tuh bagian dokumen-dokumennya ya UMU ya. Oke, ini kira-kira kapan terakhir kali dicek nih? Kapan terakhir kali di maintenance? Oke. Laksanakan pemeriksaan awal sebelum dioperasikan. Nah, nanti UMU juga bisa. Sahrul misalnya operator kren. Pak Sahrul, tolong dong dicek itu gimana kondisi mesinnya, masih bagus nggak? Kan nggak mungkin UMU yang ngecek ya, kan juga bingung ya. Nah, Pak Sahrul gimana itu? Kalau nggak minta tolong engineer-nya.
Ya, misalnya siapa engineer-nya, "Tolong dong Pak, ini sebelum ini mau digunakan nih, kira-kira gimana? Masih layak pakai enggak?" Nah, itu umum tugasnya. Maksudnya yang memberitahukan ya, bukan yang mengerjakan ininya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Kemudian laksanakan pengoperasian dengan benar oleh operator yang telah memiliki SIO. SIO itu surat izin operasional. Kalau kita kan SIM kan surat izin mengemudi. Kalau di operator namanya SIO, surat izin operasional. Dan dia itu harus 20 tahun ke atas dan cukup berpengalaman. Ini ada ketentuan yang karena SIO itu beda sama SIM. Nah, nanti UMU cek, "Oh, Pak Sarul, kamu operator keren kan? Mana SIO-nya?" Dicek, masih berlaku enggak? Nanti kita lihat ada beda-beda soalnya masa berlakunya. Nah, sebelum beroperasi, izin operasionalnya dicek, periksa lingkungan yang akan ditempuh. Maksudnya itu kira-kira kamu nanti mau di mana, resiko bahayanya apa, seperti itu. Eh, ada ini enggak, ada potensi bahaya apa di sana, seperti itu. Nah, cuaca. Kalau cuaca juga diperhatikan. Kayak tadi yang di Arab Saudi itu kan kerennya patah, kenapa? Karena anginnya itu kenceng banget. Ya, anginnya itu kenceng banget. Kemudian namanya juga kemudian kerennya itu patah dan terjatuh. Nah, itu juga diperhatikan. Kalau lagi cuacanya kurang baik, ya mending kalian jangan kasih izin. Jadi tugasnya HSE adalah salah satunya adalah memberikan work permit. Work permit itu memberikan izin kerja. Kalau kalian mau lebih dalam lagi tentang work permit, silakan kalian ke Siti Nurayu Barizah. Itu skripsinya tentang work permit. Kebetulan saya yang menguji. Nah, itu bagus tuh skripsinya. Kalau kalian mau mengkaji lagi tentang work permit, boleh tuh, bagus. Work permit, izin kerja. Nah, itu banyak tuh saya kasih judul. Saat beroperasi, periksa betul gerak pesawat sebelum beroperasi. Ya ini nanti kalian minta tolong engineer lah ya. Orang yang memberi aba-aba harus orang yang diberi tugas. Karena dia itu kan operator kan nggak kelihatan ya. Yang mendarat kan di atas. Itu tuh ada kalau kalian pernah lihat kayak nanti siapa tahu ada yang bekerja juga sebagai ASC di pelabuhan, itu kan ada juga itu yang mengarahkan. Oke, ini kan mereka bawa kontainer ya, bawa kontainer. Saya misalnya ini kontainer ini. Mereka ini kan nggak kelihatan, kan ini kan ketutupan ya, kan nggak kelihatan nih saya ini. Makanya itu ada yang mengarahkan. Oke, kanan kiri, bahkan kadang ada yang pakai bendera juga. Ya, kalau kalian pernah naik pesawat atau di bandara itu kan ada yang mengarahkan pakai bendera-bendera juga. Itu mah ada maknanya. Itu fungsinya buat apa? Itu karena dia kan nggak bisa ngelihat di depan itu bagaimana jaraknya, ada apa di depan itu kan nggak bisa ngelihat karena dia kan di atas posisinya, paham ya? Ketutupan. Apalagi kalau dia itu di pelabuhan bawa kontainer kan ketutupan nih. Jadi dia harus ada di atasnya lagi yang buat ngasih aba-aba, itu ke sini dan sebagainya. Nah, itu bahkan mereka tahu lah gerak-geraknya. Nah, itu eh apa namanya? Kalian harus mengingatkan. Pak, kerjaan kita juga begitu, Pak. Kalian paling nggak mengingatkan yang bagian mengarahkan itu kalau bisa sesuai dengan prosedur ya. Ketika kerja harus konsen untuk yang ini nih operator sama yang mengarahkan. Kenapa? Karena kejadian banyak. Jadi kayak kalian ini dah, misalnya lagi mobil truk nih, kan mobil truk kan nggak kelihatan ya, walaupun dia ada kaca spion, tapi kan ada blind spot. Tahu blind spot nggak? Blind spot itu adalah bagian yang tidak terlihat oleh supir. Ya, nah makanya itu kan kalau ini kan perlu connect-nya kan perlu, ayo mundur, 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 terus. Jadi kayak kang parkir ya saya. Terus gitu ya. Nah, kalau nggak diarahkan kan bisa nabrak bagian belakang dan sebagainya. Nah, itu fungsinya yang mengarahkan. Operator dilarang meninggalkan tempat kerjanya. Setiap beban harus memiliki tali sedikitnya satu. Beban harus memiliki besaran berat yang tercantum dengan jelas, termasuk hook dan rope yang diangkat, beban yang akan diangkat. Jadi itu memang Pak kita harus sampai sedetail itu Pak. Kita harus ininya enggak. Nanti pas kalian kerja mah tetap mereka yang melaksanakan itunya, maksudnya yang kan mereka udah paham ya, operator, engineer udah sudah paham. Kalian tadi tugas kalian adalah mengecek dokumen-dokumen. Kenapa saya kasih ini penting? Karena tadi hampir sebagian industri, perusahaan kayak tadi Danu bilang juga kan di RU6 itu banyak keren dan sebagainya. Itu pasti ada angkat dan angkut. Minimal itu kalau ini pasti ada apa namanya? Di dalamnya itu ada kayak tadi troli, ya, atau kalau kalian di mall ada, apa namanya, ada eskalator, ada lift, di rumah sakit juga siapa tahu rumah sakitnya gede ada lift, kan itu perlu juga. Ya, jadi hampir sebagian besar tuh ada
alat-alatnya. Kemudian beban angkat. Untuk melakukan pengangkatan beban yang benar sesuai dengan kapasitas alat angkat, maka operator harus berpedoman pada daftar beban yang tercantum pada masing-masing alat. Ini tugasnya umum ngingetin, Sahrul, kamu operator kren ya, bebannya harus sesuai ya. Makanya mereka angkat itu kerennya itu juga harus sesuai. Kenapa? Karena nanti bisa patah di kerennya ini atau di tali pengangkatnya. Nah, makanya itu diperhatikan. Forklift. Kemampuan angkat maksimal forklift sampai kondisi seimbang, balance, dan atau kondisi jungkit adalah 100%. Kemampuan seimbang ini tidak diizinkan untuk dilakukan oleh operator dalam operasional sehari-hari kecuali forklift dalam keadaan diuji untuk mengetahui kelayakannya dan atau dalam rangka sertifikasi. Nah, ini juga sama. Kalau kalian pernah lihat videonya di YouTube itu banyak banget. Ada yang forklift sampai terjungkal ke depan karena bebannya terlalu banyak. Bahkan saya pernah lihat itu forklift dinaikin orang buat ke atas, jadi dia ngambil barangnya di atas. Nih, buat di atas gitu ya. Padahal itu bukan buat jadi itu angkat-angkut itu bukan buat manusia ya. Mungkin kalian pernah lihat juga ya orang naik di dalam beko begini, ke sini pindah itu bukan. Jadi angkat-angkut itu kecuali apa namanya? Eskalator dan lift, maksudnya memang yang buat manusia, yaitu berarti kalau yang tadi kayak crane itu bukan buat manusia. Soalnya saya pernah waktu lagi kuliah S2, itu saya diminta menganalisis pekerjaan konstruksi. Kebetulan kami itu menganalisis konstruksi stadion, ya salah satu stadion di Jogja. Itu lagi proses renovasi besar-besaran. Sekarang udah jadi sih, udah cantik stadionnya. Nah, itu ada pekerja yang main-main ini, jadi naik net senang mungkin kali ya, karena mungkin waktu kecil nggak pernah main-main kayak gitu kali ya. Jadi dia naik di crane, kebetulan crane-nya, mobile crane sih kebetulan. Jadi dia tuh naik net gitu. Jadi wah mungkin kecil nggak pernah, saya juga nggak pernah sih. Tapi kan ya nggak gitu juga gitu ya. Kenapa? Karena kan bahaya, itu bukan pesawat, bukan untuk angkutan manusia. Kecuali tadi ya, kan ada juga yang buat manusia, ada juga yang bukan. Jadi besok kalau kalian menemukan kayak gitu, misal tadi Sahrul, dia waktu kecil nggak pernah naik keren, terus naik di situnya, bilang ya, umum marahin, Sahrul kamu nggak boleh naik gitu ya, gitu. Jadi diingetin, ya, karena itu bukan buat angkat-angkut manusia. Safe working load, ya ini batas aman pengangkatan 66 sampai 90% ini nanti ada di mesinnya itu ada ininya, apa sih ya, ya petunjuknya lah, ya seperti itu. Makanya ini kalian yang mengingatkan pekerja untuk tidak melebihi, intinya dia tidak melebihi beban atau angkat angkutnya. Paham ya? Nah, ini dasar-dasar hukumnya tentang peralatan angkat dan angkut pasal 6 dan pasal 74. Ini saya udah kategorikan, kalian silakan baca aja. Kemudian nah, isi surat layak pakai. Tadi kan saya bilang, cek isi surat layak pakainya apa. Layak pakainya itu kalian lihat izin penggunaan alat lengkapnya, tahun pembuatan, nomor serinya, kapasitas. Kalau di mesin-mesin itu biasanya mereka itu ada nama itu di plat baja begitu ya. Jadi kayak kita itu plat motor begitulah. Nah, itu juga sama, ini ada keterangan seri nomornya, kapan dibuat, kemudian kapan harus periksa uji. Nah, seperti itu ada di peralatannya. Kemudian, nah ini kren. Dan kalau kren surat izin operasionalnya itu adalah 5 tahun. Tahu ya kren ini, Mall Indramayu saya pernah lihat ini ada kren. Pernah lihat ini ya? Oke, atau bahasa Indonesianya ya tower menara lah begitu ya. Tower kren. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kan buat angkat kalau dia misalnya gedungnya bertingkat-tingkat, nah itu pakai kren. Nah, ini contoh CEO untuk kren. Ya, ini Bapak, ini bukan Bapak saya ya. Bapak saya pula. Bukan, ya. Ini K3 operator angkat dan angkut. Mereka ada trainingnya sendiri ya, ada trainingnya sendiri. Kemudian ini gondola. Suatu izin operator nih gondola. Nanti makanya umum misalnya jadi tadi HSE spesialis, dicek ada enggak CEO-nya ini. Ya, CEO-nya, kemudian berkas-berkasnya masih surat layak ujinya, kemudian kapan diriksa uji dan sebagainya.
Ini salah satu bagian pekerjaan dari seorang HSE. Oke, ini kalau lift itu tidak boleh lebih dari 750 kilo. Nanti itu ada tanggal pemeriksaan. Misalnya tadi nih, mau diperiksa nanti di 1 Desember. Udah siap-siap ngajuin sebelumnya. H-7 harus udah ngajuin ke PT Mencari Cinta Sejati tadi. Ngajuin surat untuk dicek lagi berkala. Hasil pemeriksaan, bagaimana, apakah kabelnya, tali seling baja masih dalam keadaan baik, dan sebagainya. Itu ya. Nanti ini untuk membaca ini kalian bisa nanya ke operator atau engineer. Ya. Tapi paling enggak kalian bisa ngecek, oh ini baik, ini dan seterusnya. Paling enggak kan kalian harus tahu itu. Syarat-syarat passenger hoist, gondola, ini bisa kalian baca ya. Ini yang angkat angkut tadi saya bilang belum pernah ada yang neliti di FKM Unwir khususnya. Tapi kalau di jurnal saya banyak banget dapatkan jurnal tentang ini. Jadi kalau ada yang mau ini, termasuk buat kalian ini nih, buat kalian magang, kalian bisa tentang angkat dan angkut. Saya selama 3 tahun di Unwir belum pernah ada yang bahas tentang angkat dan angkut. Itu juga boleh buat magang. Jadi kalian ngecek CEO-nya pekerja, ngecek ini apa namanya, ngecek periksa ujinya kapan dan sebagainya. Itu bisa. Jadi kalian hanya nganalisis dokumennya aja. Oke, itu buat hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini tentang pesawat angkat dan angkut? Ada yang mau tanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan? Nah? Ada yang mau tanyakan enggak? Atau udah cukup? Belum ada, Pak. Belum ya? Nggak ada, Pak. Oke. Oke, nanti saya kasih tugas kalian ya, tapi nanti di grup aja saya kasih tugasnya. Bentar, saya absen dulu. Tapi secara umum bisa ya. Ini saya tidak bahas detail ke engineer-nya karena saya juga, mohon maaf, juga tidak terlalu paham di engineer, karena kalian juga bukan ke arah situ nanti. Tapi paling enggak kalian bisa lah mengecek administrasinya ketika kalian nanti bekerja. Oke ya, saya absen dulu. Tanggal 28. Oke, Ani ada ya? Anissa, Anita. Anita enggak, ada enggak Anita? Ada. Hadir, Pak. Oke, Aulia. Aulia. Hadir, Pak. Oke. Dani. Oke, Dewi. Dan itu kamu lagi di kamar mandi apa gimana, Dan? Dewi, dia. Oh, udah selesai ya tapi ya. Iya, alhamdulillah udah. Oh, dia. Kamarnya merangkap kamar mandi, Pak. Asbi, oke. Keke ada nggak Keke? Keke. Ada, oke. Saharul, Nadia. Nat, mana dia nih? Nadia, mana dia? Hadir, Pak. Oke. Nadia nggak ikut Ani? Nurleli, Enggak, Pak. oh enggak, Risma, Rizka. Tadi mana Rizka? Saya belum lihat Rizka. Hadir, Pak. Oke.
Rizka, Safri, Umu, Vivi. Vivi Ashifa. Oke, ada. Wara Aninda. Oke. Wara. Boleh dong dikeluarin lagi gombalannya. Oke. Pak, saya ada tebak-tebakan, Pak. Oke, boleh. 1 menit. Apa, Dan? Dia keluarkan gombalanmu. Oke. Ya, oke tadi ya. Yeni. Apa, Dan? Tebak-tebakannya, Dan. Kalau nggak receh, nggak boleh, Dan. Karena saya ini harus receh. Yeni. Yeni. Ada. Oh, udah Pak, di chat Pak. Oke. Pas saya tebak-tebakan. Hewan apa yang sederhana? Hewan apa yang sederhana? Oke. Hewan apa yang sederhana? Apa ya? Hewan apa yang sederhana ya? Pak Eko mikir keras, Pak. Iya, saya bingung. Hewan apa yang sederhana? Saya nggak ala kadalnya. Aneh. Oh, boleh, boleh juga. Oke, saya cuma Bener-bener bisa aja, Pak. benar ya. Boleh. Oh, boleh. Saya tahunya cuma hewan apa yang baik. Saya tahunya cuma itu aja. Ada yang tahu nggak hewan-hewan apa yang baik? Di searching. Ada nggak? Apa, Pak? Hewan-hewan apa yang baik? Hewan. Hewan-hewan apa yang baik? Apa yang jadi mikir lagi. Beruang, Pak. Beruang. Kenapa beruang? Karena banyak uangnya. Suka ngasih uang. Iya. Buk- Iya, Pak, benar. Bukan, nggak tepat. Ada yang tahu? Hewan apa yang baik itu gajah. Kenapa? Bohong Karena itu mah, Pak. kenapa? Karena nggak jahat. Makanya dia baik. Oke, boleh ya. Oke. Oh, Pak, ya. ikan apa yang suka berhenti, Pak? Ikan paus. Ikan paus. Garing ke taman. Boleh ya. Oke, hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih. Nanti kok saya masih punya tebak-tebakan, tapi nantilah biar kalian penasaran. Ya, saya masih banyak sih, ada berapa ya? Kayaknya masih ada 100 lagi lah nantilah. Ya. Nanti kalau Wara mau kasih ke gebetannya boleh loh buat ini, apalagi kan ini malam mingguan ya. Boleh banget ya. Ya. Kamu kayaknya Oke ya, kalau udah saya akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kalian harus tetap semangat. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.